Jadi sebelumnya yang saya hormati Bapak Camat yang dipilih beserta staf sama data komunikasi dan juga data organisasi ini, Pak Namanya, Pak Polsek yang dipilih, tentu masyarakat, kepala dusun, RT, jadi semua prajurit saya di sini saya paparkan. Jadi dalam kesempatan ini khususnya untuk penetapan penerimaan BLT untuk desa Seligi tahun 2021 kita memberikan BLT kepada masyarakat itu sekitar 20 kakak. Nah untuk tahun 2022 karena selebih kita itu untuk penerimaan BLT ini kita memang data sesuai dengan fakta di lapangan itu tidak ada optimal lah pada intinya. Kita tanggung ada yang dapat bantuan desa, ada juga dapat bantuan yang lainnya, BPKA, BPNC, banyak bantuan pemerintah. Nah bantuan seperti ini sekarang ini kan masa pandemi, masa-masa pandemi dan bukan bantuan yang bersifat sosial, bukan program yang berkelanjutan. Jadi kalau masa-masa pandemi ini dijadikan endemi nantinya tahun-tahun ke depan, pemerintah sudah menggalakkan bahwa dari pandemi menjadi endemi. Jadi kita mungkin rasa dari BLT bisa jadi dihapuskan setelah bulan tiga. Jadi kami desa tidak kami juga untuk menggunakan BLT. Nah untuk penamaan tahun 2022 ini, pemerintah desa Seligi itu sekitar mendapatkan dari data-data para kepala dusun, itu penamaannya ada sekitar 29 penamaan dan keseluruhan 49 penerima yang dari desa. Dari 29 yang penambahan baru itu kita seleksi seperti yang saya katakan tadi, itu tidak menerima bantuan yang lainnya seperti PKH, BLTA, BPNT, bantuan-bantuan yang bersifat sosial dan komunitas. Nah, dan kita melihat masa-masa produktif, dan juga penghasilan dan tanggung jawab dan beban hidup masyarakat yang tidak itulah kita kemarin lama karena guna seleksi barang itu kita tidak kita harus dari bawah sampai ke atas ya. Dan inilah di desa ini kemudian itu penerapan BLT kita dalam rumah 2022 ini. Nah perlu saya jelaskan kepada kita semua bahwa BLT ini tidak ada satu pautnya dengan yang kami di desa. Kalau ada saudara kita yang tidak dipilih, belum mendapatkan bantuan, kami mohon maaf, bukan kami sedang diskriminasi, tidak ada bantuan ini, tidak boleh dibawakan ke tidak ada diskriminasi, semua yang kita lakukan. Tapi kalau hal-hal yang gagal atau ada indikasi yang menyulitkan kami untuk mempertanggungjawabkan hal itu, nanti kami pun jadi misal
muda, orang-orang masih produktif, bisa cari uang, dan tanggung jawab dia pun agak ringan. Kita di CPT itu kan sedikit saya rasa cari yang lebih mantap lagi lah, masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi dalam kesempatan ini saya minta kepada kita semua untuk melakukan kalau ada hal yang disebutkan dalam rapat ini, saya silakan. Yang jelas tidak mampu yang salah kita selesaikan secara baik. Bagaimana supaya saudara pemerintah bisa kita jalankan dari bawah terkait apa yang kita adalah pemerintah pusat. Jadi kita adalah membantu pemerintah. Jadi kami pemerintah desa tidak sewenang-wenang juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dibuat dari aturan pemerintah. Kami juga BLT ini sebenarnya bukan main. Seorang itu memang langsung ke lapangan. Jadi saya rasa BLT ini penerima itu tepat kalau dibandingkan yang bantuan lain saya lihat seperti PKH, BPNP, bantuan yang lain itu kurang tapi kita tidak memproteksi itu karena itu adalah hal yang mudah besar. Nanti kami dari desa tidak ada bilangnya lapor kami tidak boleh, tidak ada serahlah untuk dari besar bisa dikasih kurang yang mampu nanti sekian silakan belajar sampai BLT yang kami pekerjakan ini orang mampu ada mobil, ada mewah, kita nanti nonton dia juga kita sih, jadi bukan salah sendiri kan. Jadi kami pemerintah desa sekali lagi minta bapak ibu sekalian untuk bisa melakukan semua lah kalau ada kriteria-kriteria yang kurang untuk dalam mengambil BLT untuk di tahun 2022. Mungkin itu saja dari saya. Selamat pagi, selamat datang kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dalamir Kecamatan Melo, yang saya hormati yang mewakili Kapolsek Melo, yang saya hormati Kepala Desa Tinggi Sigi, yang saya hormati Ketua BPD Desa Tinggi Sigi beserta anggota, yang saya hormati Bapak Penunggu Kecamatan Bedau, yang saya hormati Kadus sampai ke RT RW, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, undangan yang pagi hari ini. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di ruangan pertemuan di Desa Tinggi Sigi. Semoga Tuhan memberi kita kesehatan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama permohonan maaf Pak Camat tidak bisa hadir karena beliau menghadiri kegiatan di Iqbal, yaitu lanjutan dari muslim kecamatan sampai ke Kabupaten, sehingga tidak bisa diwakili dengan pihak lain harus camat sikam dengan kasihkan yang ada di Iqbal. Pertama saya angkatkan tentang masalah kegiatan hari ini, yaitu kegiatan musyawarah masalah desa khusus membahas bantuan BLT, yang mana pada hari ini tanggal 17 hari Kamis 2022, yang mana telah disepakati dari bawah tingkat RT sampai musdus, musyawarah tingkat dusun, sehingga sampai ke level desa, yaitu pada hari ini diputuskan
musdis tersebut. Apa yang dikatakan Pak Karis tadi? Nama-nama tersebut sudah terlampir ataupun sudah dipilih dari bawah sampai sesuai dengan mekanisme cara pemilihan itu sebanyak yang baru 19 tambah yang lama sebanyak 49. Perlu Bapak ketahui bahwa dana desa telah dialokasi pemerintah pusat sampai ke pemerintah yang terbawah yaitu kepala desa, yaitu kegunaannya seandainya biar itu 1 miliar, 40% dari dana DD tersebut diperuntukkan untuk BLT. Kalau telah dipilih bapak-bapak udah untuk seperti alhamdulillah. Kalau memang nanti ke kota tersebut kita juga mengucapkan alhamdulillah, karena sudah kesepakatan bersama dan peruntukan bersama dari tingkat bawah sampai ke kepala desa memutuskan hal tersebut. Kedua, perlu Bapak ketahui, dana desa itu ada 20% untuk anggaran pemberdayaan, seperti posyandu, makan tambahan, dengan hal-hal yang lain lagi. Dan lagi banyak yang sudah dikategori, yang sudah ditentukan untuk pos-pos tertentu untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Dan juga seperti seandainya untuk pembangunan sekarang kita sudah berkurang untuk pembangunan, karena kita pemerintah di satu sudah menganggarkan dana ADB itu khusus untuk mensejahterakan masyarakat kita. Seperti tadi yang dikatakan aku tadi, yang 20% untuk masyarakat, seperti bantuan-bantuan macam kamu bikin menang ini rumah, Bapak hanya menerima aja. Bapak bikin proposal, bikin kelompok, ajukan dengan kepala desa. Wah, ini kami bikin kelompok ini, kelompok itu. Nanti barulah dicair dengan dana yang ada 20%. Dan juga dana kursi itu aja. Seperti dibagikan tadi untuk kader posyandu, untuk gaji posyandu, banyak macam. Jadi pekerjaan kepala desa itu bukan semacam dengan kepala koordinasi dengan kepala ketua BPD. Banyak hal yang menyangkut dana BPD tersebut. Jangan nanti langsung kita berpikir, wah, banyak dana itu dipegang kepala desa untuk 1 miliar. Mana larinya dana? Itu udah jelas Pak, turunan dari atas sampai bawah. Bisa Bapak prediksi pada Bapak BPD sebagai atasan langsung Pak yang bertanggung jawab Pak Desa sebagai orang pemerintahan ke bawah. Bisa dilihat di kebunan, pos SPD, jelas. Nah, macam seperti bantuan PKH, BSD, itu kebanyakan dan dana tersebut tidak sesuai yang diajukan oleh kepala desa pendatang tadi. Begitu mereka melemparkan bantuan tumpul ke atas, begitu turunan ke bawah, ternyata yang nyampe di bawah banyak orang-orang yang mampu mendapat bantuan tersebut. Jadi, saya katakan pada saat tadi, Pak bisa memang menilaukan, karena mereka ada koordinasi tentang bantuan selain BLT ini, sehingga timbullah nama-nama dana untuk membantu masyarakat yang terdampak kena tadi pandemi ini tersebut. Macam sekarang yang terakhir ini kan Cameron pandemi tersebut, sehingga sehingga penyakit tersebut bisa ditalangi seperti dengan seperti untuk ibu-ibu yang jalan kemana-mana, uang tersebut sebanyak 300 ribu, sehingga bisa menalangi untuk beli kebutuhan pokok seperti untuk beli obat, beli sayur. Seandainya nanti bantuan dari desa ini masih sudah ada untuk beli masker. Dan juga jangan lupa masyarakat yang dapat bantuan tersebut, sehingga pepergian kemana-mana tidak dapat nak pakai masker. Nyatanya disuruh dapat bantuan masyarakat. Kita mengingat, kita kami yang rumah ini sangat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak juga bisa nulis ini. Oh pakai ini. Jadi ada ini. Lapor aja dengan kami, sehingga kami nanti kan lapor lagi pada atas kami dari
Bapak Camat, kami hanya sebagai mewakili dan memberikan supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai bantuan yang itu jadi pengundang bagi masyarakat kita. Begitu dulu tak ada bantuan, kita ada medan. Begitu ada bantuan, kita kalau hitung bingung. Hanya itu yang kita ada mau. Nah, kami datang di sini untuk meluruskan, mengingatkan apa-apa yang akan masuk daripada peraturan pemerintah, peraturan dari ketua BPD apa segala. Jadi kita saling mengingatkan. Saya kalau mau ngobrol malam ini, cuma sekian dulu. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, yang salah itu dari saya. Yang benar, semoga Tuhan mengabulkan apa-apa yang dikatakan saya dengan masyarakat kita. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dusun, Pak RT, perangkat desa, semua yang ada di ruang ini, bersyukur masih bisa bertemu dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, saya akan memperkenalkan diri karena saya baru. Saya nama Aris Yudiana, pangkat Kapten Infanteri, jabatan saya dari mulai 28 Februari dari Bintang menjadi Bintang Kamil 4 tahun. Jadi mengganti sementara istri 1, anak 3. Keluarga saya ada di Singkawang, kebetulan karena istri dari Sambas. Saya sebelum dinas di sini dulu di Singkawang di Sambas 1, kemudian dari tahun 2008 sudah ada namanya Palok di ujungnya Sambas, kemudian dinas di Sintang, kemudian ditugaskan lagi di Sanglo Kapuas 10 tahun. Lumayan lah di Sanglo Kapuas saya putar-putar dari Sosok, Sanglo, Tayan, pindah di Kodim Baru di Sambas 10 tahun. Ditarik lagi di Sintang 1 bulan, nyangkut lagi pada. Nah itu lah putaran. Jadi tentang sama mungkin ASN, dalam perintah kasih itu perkenalan singkat. Nanti bapak-bapak mungkin bertemu di jalan di PRT ataupun saya nanti ke wilayah, kalau saya jalan di sini banyak simpang Pak, kamu saya nyasar kan, nanti arahkan saya karena saya orang baru, tahunya jalan besar aja deh. Tapi karena di kiri kan banyak jalan simpang. Itu yang perkenalan singkat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam acara Musdes berkaitan dengan BLT BD. Musdes ini sangat penting Pak, karena apa? Harus diketahui dari unsur dari bawah. Kenapa harus dari bawah? Kalau Pak Desa bebannya berat, ini kan sebetulnya Ketua BD ya. Pak Desa bebannya berat berkaitan dengan yang bantuan-bantuan. Mungkin selama 2020, 2022, perangkat desa penting Pak. Karena saya udah muter-muter kan, yang di sini bagian yang milih biar mungkin perangkat desa penting. Maksudnya musik karena memilih yang mana yang, karena rata-rata hampir mirip-mirip. Ya. Nah, beda. Itu beban. Tapi dari pusat, dari atas tidak boleh. Tidak boleh bervolunteer. Maksud begini, ini dapat PKH, tidak boleh. Kalau dia dapat PKH, tidak dapat, kan gitu. Ini yang sangat dilema di bawah. Makanya dengan adanya Musdes ini saya bersyukur Pak. Karena ini bisa betul-betul secara selektif yang benar-benar yang terdampak. Ini kan yang terdampak COVID nih Pak. Kalau saya lihat di Facebook, saya lihat bukan di Google itu dari mulai 300 sampai 400 yang penghasilannya di bawah penghasilan rendah ya, masyarakat miskin. Kalau miskin amat nggak dibayar, tapi dia kategorinya penghasilannya di bawah
400 lah. Ini kalau sekarang kan nerimanya di kantor pos Pak. Kan ramai tuh. Kantor pos kan di bawah ramai. Makanya ramai, kalau udah ada pembagian itu pasti agak panjang. Jadi ada bantuan-bantuan sekarang desa pos. Dulunya di BNI, desa yang sekarang. Dulu aja pernah saya Pak di 2020 saya di desa, di salah satu desa itu di kecamatannya Kebas. Gara-gara bagian beras yang cuma berapa kilo sampai dibelah-belah di beras itu kan dibagi. Yang seharusnya yang menerima itu rumah yang 1, 2, 3. Yang nomor 4 itu kepingin juga, tapi dia mampu. Ini yang dilemanya, benar pernah terjadi Pak ya? Di mana-mana pasti sama. Oh, dana lagi. Jangan sampai tuntutannya ke Pak RT, Pak Dusun, Pak Kades. Ini harus diantisipasi. Jadi disampaikan juga, disosialisasikan ke masyarakat. Ini Pak, gini. Kalau memang ada terus tidak jadi masalah Pak. Umpamanya ada perubahan setengah jalan, ini yang boleh. Kemudian saya nanti berharap apa yang disampaikan tadi yang 19 yang baru ya, cuma 29 yang baru, yang lama 20. Mudah-mudahan ini terrealisasi semua, maksudnya terdukung semua 49 BLTDD untuk di 2022. Ini betul-betul udah valid ya, dan yang 49 ini betul-betul yang sudah disaring lah. Ya, itu kemarin Pak, kita kan berdasarkan data dari RT dengan masing-masing. Itu nanti kita pegang dari RT dengan dusun, karena desa nerima data ini betul-betul nanti tidak ada komplain di bawah. Karena kalau sudah ketok palu, susah mau dicabut, susah mau dimasukkan. Jangan sampai nanti yang sudah masuk, motor di rumahnya ada 3, ada 4, mobil pick-upnya ada 2, akan repot gitu Pak. Jadi takut salah, setelah diikut nanti susah mau cabut. Ada juga kategorinya, rumah itu memang sederhana, dia mampu, tapi di dalam rumah itu biasanya ada yang cacat biasanya kan gitu. Ada Pak ya, itu ada kategorinya, mungkin itu bisa nanti dikomunikasikan. Ada yang cacat, dia tidak bisa bekerja karena nunggu anaknya, kan ada juga Pak, tapi rumahnya beton. Ada, kami pernah kendala itu, mau ditempel Pak, jangan ditempel, tapi wajib ditempel bahwa rumah miskin, tapi rumah beton. Nah ini kendalanya di lapangan pasti ada. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya musdes ini ada titik terang, ada kesepakatan bersama kita. Dengan harapan kita mau maju, bukan nanti mengharapkan mudah-mudahan pandemi ini selesai. Yang kita berharap itu mudah-mudahan yang menerima nanti Pak pandemi terus, kami menerima terus, kan repot gitu. Masker pakai terus nanti. Kita mau lepas, mudah-mudahan di tahun 2022 ini ya COVID ini sirna gitu Pak. Karena Pak dampaknya semua kena, dari mulai ekonomi sampai ke sosial kena semua. Termasuk kami ini sosialisasi terus. Kami di instansi TNI Polri sama Pak, tidak boleh ada turun macam. Tapi ini yang baru-baru lagi. Kemarin udah boleh upacara, udah boleh apel, sekarang dikeluarkan lagi. Dari mulai COVID, Delta, Omikron, mudah-mudahan ada lagi nih. Nama yang baru lagi nih. Ini Omikron, Delta. Saya sebelum kesini Pak, saya jaga di Aruk. Saya terakhir, saya ngurusin PMI sama PLBN juga. Saya bersyukur pindah ke sini PLBN sepi. Di sana satu hari 50 sampai 150 per hari warga kita yang mau pulang. Datang didata cucuk hidungnya, hangat, lehernya lagi apa, tenggorokan cucuk lagi. Iya kalau sehat, kalau sakit, saya kalau sakit. 8 hari, 10 hari karantina. Itu yang mau pulang. Udah di sana. Iya kalau dia bawa duit juga, yang di sana bermasalah, jangan kita hidup lagi positif, macam stres. Ini kendala. Mudah-mudahan segera sirna ada di sini. Kalaupun ada nanti informasinya nanti Pak, tanggal 1 April ini mau buka informasi dari PLBN. Mudah-mudahan dengan bukanya PLBN, peningkatan ekonomi di perbatasan itu harapan kami. Karena Pak, ada ekspor impor, ada nanti barang dari kita. Aktivitas yang ada di perbatasan ini kan tersendat semua. Terus warga kita yang jualan lebih bisa, itulah harapan kami bisa meningkatkan ekonomi yang lebih. Demikian Pak yang terus sampaikan berkaitan dengan musdes ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Desa yang mewadahi itu semua. Kita semua ingin maju, ingin sukses,
desa ini bisa berkembang sampai dengan kegiatan apa yang direncanakan di desa tidak nanti terbentur dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anggaran. Biasanya kan gitu Pak. Tidak semuanya, semua ini Pak dipotong semua anggaran. Yang penting gaji, aja gaji asn dan dipotong. Gaji pokok. Yang lainnya bukan itu ya Pak. Dicungkil semua. Anggaran-anggaran kami sama Pak. Karena kita fokus untuk mungkin desa pun ada potongan juga sekian persen. Mudah-mudahan itu semua segera sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada mungkin perkataan saya yang salah. Saya sebagai orang baru mungkin perkenalan sambil berjalan. Kalaupun ketemu di jalan, tolong tegur saya. Kalaupun salah jalan, arahkan. Jangan dibiarkan masuk blok baca balik nanti saya. Itu aja mungkin Pak ya, Ibu yang ada di ruang ini. Sekali lagi saya terima kasih banyak. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga ada 10 orang dan dusun pengeturian 19 orang, dusun pahit 6 orang. Termasuk semua untuk RT yang adanya ada kalau nak boleh kita juga running kebijakan tidak ada boleh jadi kita bilang oleh besar ini aku kira ini ada itu pelaksanaan kemarin ada kendalanya kita ini menunggu data yang dusun antarkan ke kita, jadi di dinas itu kemarin minta dipercepat. Tanggal 22 tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan desa tahun 2022. Data nama keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa sendiri tahun 2022. 1. Lintas bay Sungai Lembaga, Duka Sungai Lembaga, Mula Sungai Lembaga, Mapung Sungai Lembaga, Udun Sungai Lembaga, Isor Sungai Lembaga, Tara Sungai Lembaga, Unai Sungai Lembaga, Gunung Sungai Lembaga, Di Sungai Lembaga, Selang Sungai Lembaga, Yanda Lembaga, Buka Sungai Lembaga, Nabung Sungai Lembaga, Menti Sungai Lembaga, Terus Langit Sungai Lembaga, Iya Sungai Lembaga, Ini Lembaga, Lamban Sungai Lembaga, Teranang Kementerian Multitalenti Kementerian Kalian Puyu Kementerian Masyarakat Landai Kementerian Sri Megawati Kementerian Timur Sadang Kementerian CCIP Kementerian Martina Kementerian Sati Kementerian Kawan Kementerian Desina Serena Kementerian Lingkungan Kementerian Ini Kementerian Kerinam Kementerian Dunia Tuyur Kementerian Urusurin Kementerian Kementerian Sinapagi Kementerian Kementerian Nusantara Kementerian Bidang Ketebasan Sungai Kementerian Sungai Lima Sungai Ketegasan Sungai Kementerian Sungai Salma Sungai Buka Sungai Keluar Sungai Data Sungai Ini Sungai Lembaga masuk kontak mungkin yang harus kita ingatkan adalah untuk mungkin bisa diundang